Selamat malam, selamat sore, sahabat Helen Moyo. Ini kali ini kita mau mengulas tentang mesin tetas. Ini kenapa sangat penting tentang mesin tetas. Kalau kita mau mencoba mengembangkan ayam-ayam kita, maka kita harus punya mesin tetas. Kenapa? Karena dengan mesin tetas, ini proses perkembangan ayam itu bisa rata. Contohnya seperti ini. Ini di sini ada 3 atau 4 periode lah. Ini telur ayam tanggal 1 November. Ini tanggal 1 November. Sudah ada beberapa puluh. Ini ada tanggal 20 dan ini ada tanggal 26. Ini ada telur kawan yang dititik di sini. Ini ayam Bangkok, ayam jago, dan ada juga telur bebek. Ini sebenarnya masih ada lagi tempat kosong dan rencana besok akan kita masukkan lagi. Ini yang sudah kita kumpul ada sudah 2 lapis. Ini mau 3 lapis, tinggal nunggu besok. Jadi sekali seminggu ini kita masukkan di dalam, sehingga nanti proses penetasannya itu serentak. Dan setiap minggu kita bisa menghasilkan telur sekitar menghasilkan ayam DOC sekitar 50 minimal. Jadi dengan sistem seperti ini, dengan memakai mesin tetas, itu setiap minggu kita bisa menghasilkan anak ayam, yang tentunya kalau kita langsung menjual anak ayam, maka ini setiap minggu kita bisa menjual anak ayam. Dan kalau kita juga mau nanti mengembangkannya, maka ini pokoknya bisa kita atur setiap minggu panen. Apakah itu dalam bentuk anak ayam, atau nanti sesudah dia umur 3 bulan, maka setelah 3 bulan setiap minggu berikutnya itu rutin kita bisa panen anak ayam. Memang salah satu yang menjadi kendala dalam mesin tetas ini adalah masalah listrik. Namun ya, sebagai peternak kita harus mencoba mengakali, apalagi di saat cuaca buruk seperti ini. Makanya terpaksa kita harus menyediakan genset. Memang kemarin-kemarin kami memakai baterai aki, tapi dengan kapasitas mesin tetas yang kita punya ini yang sedikit besar, maka aki tidak bisa bertahan lama. Ya terpaksa kita memakai genset, menghidupkan genset. Jadi itu kalau lampu mati, sebenarnya kalau lampu mati 1 jam tidak masalah, yang penting ini tutupnya jangan dibuka. Tapi kalau sudah sampai berjam-jam, maka itu kita harus harus hidupkan lampunya supaya telurnya tidak sampai dingin, sehingga nanti pembuahan atau gagal fertil, ya sudah fertil tapi gagal terjadi pembentukan anak ayam di dalamnya. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari. Ini kita coba balikan, dan memang ada beberapa yang mengatakan 3 atau 4 kali atau sekali 3 jam. Tapi karena kita kadang sibuk sekali, seperti saya ada kegiatan hari-hari, maka saya hanya melakukan pembalikan 2 kali aja, sekali pagi dan sekali sore, yang kita coba balikan dengan baik. Maka nih kenapa kita berikan tanda-tanda ini, sekaligus tanda tanggal berapa telur masuk, dan sekaligus juga supaya kita tahu nanti dalam membalikan, supaya semua terjadi pembalikan telur secara merata. Dan di sini kalau teman-teman membuat mesin tetas yang besar seperti ini, kapasitas besar seperti ini, maka pemasangan lampunya di sisi kiri kanan. Dan yang paling penting adalah kita harus memberikan kipas. Ini ada kipas di dalam. Kenapa? Dengan kipas ini suhu di dalam ruangan ini menjadi rata. Suhu menjadi rata. Dan juga yang jangan lupa, ini di bawah kita kasih air supaya kelembabannya tetap terjaga. Dan ini harus selalu diperhatikan, jangan sampai ini kering.
Ini selalu ditambah karena dengan panas dan juga ada kipas, ini air di bawah ini cepat sekali menguap, sehingga ini bisa mengatur kelembaban di dalam mesin tetas ini. Kemarin ini telur yang masuk tanggal 6 semalam, ini hari Sabtu, maka ini tidak perlu dibalikan. Kita tunggu sampai 4 hari, baru nanti di hari keempat itu dibalikan. Nah, telur-telur yang sudah 4 hari ini kita balikan, sudah melewati 4 hari, ini udah tanggal 26. Ini pun sebenarnya udah mau masuk masa penetasan yang tanggal 20 ini. Tanggal 20, maka nanti hari Rabu kalau tidak salah ya. Hari Rabu atau hari Jumat ini akan menetas. Maka ini masih bisa kita balikan sampai besok atau apa. Dan setelah dari sini nanti kita pindahkan di ada tempat penetasan. Kenapa tidak di sini? Karena ini saya desain hanya untuk istilahnya untuk pengeraman saja sampai hari ke-18 atau hari ke-19. Karena di sini kan anak ayam tidak nyaman ketika sudah menetas, nanti bisa jatuh di bawah. Maka ada satu mesin tetas lagi yang kita siapkan sebagai tempat untuk penetasannya. Jadi memang di awal-awal ini saya sempat mengalami beberapa kali kegagalan, terlebih-lebih untuk mesin tetas ini. Kenapa? Karena sebelumnya lampunya saya kasih di atas, dan ternyata itu saya mengalami kegagalan. Lalu saya mencoba belajar, melihat, membaca literatur, dan akhirnya saya menemukan, oh ternyata rahasianya seperti ini. Harus lampunya di sebelah kiri kanan, lalu ada juga kipas sehingga suhu di dalam ruangan ini rata semua, baik rak bawah maupun rak di atas. Sehingga dengan suhunya rata, maka dimanapun kita kasih telur, apakah rak bawah atau rak atas, itu semua bisa sudah jadi. Dan di mesin tetas ini sendiri kita sudah sampai 6 kali lebih sampai saat ini ya, sudah 6 kali melakukan terjadi penetasan di mesin tetas ini. Jadi kenapa baru kami berbagi? Karena kita sudah mencoba dan ternyata itu berhasil, maka kami berani bagikan, share kepada kawan-kawan. Hanya membuat mesin tetas itu tidak rumit, bisa kita buat sendiri, tidak harus mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah. Ini dengan kapasitas mesin tetas seperti ini kalau dimaksimalkan ini bisa sampai 800 butir telur. Cuman karena telur masih terbatas, maka yang bagian bawah tidak bagian di sana itu belum saya isi. Lalu memang agak susah, kalau itu sudah kita isi maka kita harus mengeluarkan ini, dan disitu baru kita laksanakan pembalikan. Jadi memang kami siapkan ini untuk skala besar, supaya hanya dengan satu mesin tetas kita bisa melakukan penetasan telur. Karena kadang-kadang ada juga yang nitip telur di sini untuk ditetaskan, selain yang kita hasilkan sendiri di Helemoyo Farm sendiri. Nah, kita di Helemoyo Farm bisa setiap minggu itu ada sekitar minimal 60 itu kita masukkan telur sekali masuk ke dalam mesin tetas. Jadi teman-teman sahabat Helemoyo semua, beternak ayam itu mengasihkan. Banyak hal, banyak inovasi yang kita bisa lakukan, dan jangan takut gagal, karena kita banyak belajar dari kegagalan itu. Saya membuat mesin tetas ini sendiri, mencoba memberanikan diri, dan akhirnya berhasil walaupun sempat merasakan kegagalan pertama, dan sekitar kurang lebih 200 telur itu gagal. Tapi akhirnya saya menemukan apa rahasia dalam pembuatan mesin tetas, dan akhirnya ini sudah bisa saya nikmati hasilnya. Sudah ada beberapa kali kita menjual
anak ayam atau DOC di Elemoyo Farm ini. Jadi itu saja, sebenarnya ini sangat mudah kita balikan. Memang ada bisa dilakukan hanya begini, tapi bagi saya bagus kalau kita balikan satu persatu sehingga telur itu terbalik secara merata. Terima kasih.